Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan. Kita kembali malam hari ini masuk dalam renungan firman Tuhan, yaitu saudaraku, buah yang keempat, yaitu bicara tentang buah kebenaran yang harus nampak nyata dari hidup kita sebagai umat Tuhan yang ada di dunia ini. Sebelumnya mari kita siapkan segenap hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan, dan mari kita berdoa bersama-sama. 2, 3. Bapa, di hadapan-Mu malam ini kami bersyukur buat segala pertolongan-Mu, kemurahan-Mu, rahmat-Mu, serta kekuatan, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan Bapa dalam seluruh pekerjaan, kegiatan, usaha, pembelajaran yang telah dilakukan di sepanjang hari. Tuhanlah yang memberkati semua pekerjaan tangan umat-Mu Bapa. Dan kembali malam ini kami akan bersekutu dengan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah jemaat Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudaraku ambil Alkitab kita masing-masing, kita taruh pada tangan kita, dan mari kita membuka dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat 2 Korintus. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Baik, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudaraku, kembali Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Korintus, di mana mereka menjadi jemaat yang sudah benar-benar berakar di dalam Tuhan, menjadi jemaat yang bertumbuh rohani mereka dengan baik dan sehat. Maka dalam 2 Korintus pasal 9 ini ayat yang ke-10, di mana Paulus berkata ia atau Tuhan, Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Kemudian dikatakan dan juga roti untuk dimakan kepada orang yang menabur. Jadi kita lihat bahwa ternyata Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab menyediakan kepada kita semua benih untuk kita tabur, sekaligus juga roti atau makanan untuk kita makan. Berikut dikatakan ia atau Tuhan juga akan melipat, juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu.
Ternyata Tuhan juga dikatakan menyediakan benih bagi kamu, bahkan Tuhan melipat kali gandakannya. Iya. Sehingga dikatakan Tuhan pula yang menumbuhkan buah-buah kebenaran. Inilah yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan kepada kita semuanya, untuk kita memahami dan mengerti, untuk saudara tidak ragu-ragu, tidak takut saudaraku, tidak mempunyai perhitungan yang sedemikian rupa begitu saudara, tetapi mari kita bertindak dengan iman sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk saudara yang kasih dalam Tuhan menabur, karena Tuhan yang menyediakan, memberikan benih kepada kita untuk kita menabur, bahkan roti, makanan, dan Tuhan yang berkuasa melipat kali gandakan saudara. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sebagai buah-buah daripada kebenaran di dalam diri saudara, sebagai akibat daripada karena saudara mendengar firman Tuhan, saudara mengerti firman Tuhan, saudara melakukan firman Tuhan ini. Maka itulah saudaraku yang Tuhan inginkan kepada kita semuanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimanakah seharusnya kita terhadap kebenaran ini? Karena dari dalam diri saudara, dari semua pribadi kita ini saudaraku, sebagai umat Tuhan, dari kita ada buah-buah kebenaran. Kita sudah bicara tentang buah pertobatan, buah Roh Kudus, buah pekerjaan yang baik. Maka malam ini tentang buah-buah kebenaran. Seperti apakah yang Tuhan mau lihat dari kita dalam hidup kita, keseharian kita yang ada sekarang ini saudaraku. Mari kita membuka kitab kita saudaraku dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Sakaria. Kitab Sakaria pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-16. Sakaria pasal 8 ayat 16. Baik, kalau saudara sudah dapat, kita akan baca bersama-sama 2, 3. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Saudaraku, dikatakan bahwa inilah hal-hal yang harus kita lakukan. Apakah hal-hal yang harus kita lakukan? Dalam Sakaria 8 ini ayat yang ke-16, di mana dikatakan, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kita ini sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Kristus, saudara-saudara, melalui kematian Yesus, kebangkitan Yesus, Ia membenarkan kita, saudara. Maka Tuhan mau supaya nilai kualitas kebenaran itu, saudaraku, sungguh-sungguh ada di dalam kita, melekat pada pribadi kita, menjadi gaya, menjadi karakter hidup kita, saudara-saudara, sehingga
dalam hubungan kita, katakanlah entah itu sebagai suami istri, entah itu sebagai saudara bersaudara, entah itu sebagai rekan kerja partner saudara, sesama jemaat Tuhan, sebagai atasan, bawahan dan pimpinan saudara-saudaraku, maka firman Tuhan berkata, berkatalah benar seorang kepada yang lain, itu adalah sebagai pembuktian dari hal apa? Dari buah-buah kebenaran. Dari mulai apa? Dari tutur kata atau perkataan kita. Kemudian dikatakan, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai sejahtera di pintu-pintu gerbangmu. Bukan saja berkata-kata dengan benar, tetapi juga melaksanakan hukum yang benar, di mana hukum itu adalah hukum yang mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang, karena menegakkan hukum secara benar dan melakukan juga hukum secara benar, maka itu berdampak, berakibat mendatangkan damai sejahtera. Inilah saudaraku yang terjadi kalau saudaraku kita hidup dalam kebenaran, kita menghidupi kebenaran dalam diri kita, dan menghidupi pula kebenaran ini dalam hubungan kita dengan semua orang, sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan, orang lain pun beroleh, saudaraku, damai sejahtera, kata firman Allah. Mari kita, saudaraku, melihat seterus firman Tuhan ini. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 25. Efesus pasal 4 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita ini adalah sesama anggota. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam surat Efesus pasal 4 ayat 25 ini dikatakan, buanglah segala dusta, segala kebohongan, karena itu adalah sifat karakter dari iblis, dari pendusta, dari yang bukan anak-anak Tuhan, bukan umat Tuhan. Nah, firman Allah berkata, buanglah semua dusta. Jangan ada dusta di antara kita, di antara suami istri, di antara orang tua anak-anak, di antara saudara bersaudara, di antara jemaat, di antara saudara dengan siapapun. Dikatakan bahwa jangan ada dusta. Kenapa? Karena kita ini sudah dibenarkan oleh Kristus, maka biarlah kebenaran Kristus Tuhan itu melekat menjadi gaya, pola, gambar, cara hidup kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Kemudian dikatakan, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kenapa? Karena kita ini sesama anggota. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau supaya semua warna gaya hidup kita, tutur kata kita adalah berkata-katalah dengan benar. Sebab itulah identitas
saudaraku umat Tuhan, anak-anak Tuhan adalah berkata yang benar, tidak mendustai. Kenapa? Karena kita sesama anggota, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, kita masuk pada bagian ayat yang terakhir dari surat Filipi pada pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Surat Filipi pasal 4 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, kebenaran ini adalah kebenaran yang saudaraku harus kita pikirkan, bukan saja pikirkan, tapi itu kemudian menjadi karakter kita, menjadi gaya hidup kita. Kembali dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 ini, Paulus berkata kepada jemaat Filipi, jadi akhirnya dari semua apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi dan kepada semua saudara kita semua malam ini tanpa kecuali, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bukan saja kita pikirkan, tetapi jadikanlah semuanya apa yang benar ini, yang mulia, yang adil, yang saudaraku yang baik, yang manis, yang sedap didengar, saudara, dipikirkan kemudian. Ini menjadi karakter dan gaya hidup kita. Karena memang Tuhan mau, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi seperti ini, kata firman Allah. Mari saudaraku kita berusaha, kita bertindak dengan iman, kita melakukannya, saudara, dan mari kita meninggalkan semua apa yang menghambat kita, menghalangi kita, saudaraku, untuk hidup, saudaraku, berkata-kata dengan benar, hidup bergaya benar, dan memikirkan semua apa yang benar di dalam hidup kita ini. Kiranya Tuhan menolong, meneguhkan, dan menguatkan seluruh jemaat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan masuk dalam doa. Bapa, di hadapan-Mu malam ini kami bersyukur melalui perenungan firman-Mu, di mana Tuhan mau supaya kami ini mengeluarkan buah-buah kebenaran dari dalam diri kami. Dasarnya adalah karena Kristus Yesus Tuhan telah membenarkan kami oleh darah-Mu di atas kayu salib. Dan firman-Mu ini adalah kebenaran yang menuntun kami untuk hidup benar, Tuhan, untuk berkata-kata benar, untuk Tuhan berlaku bertingkah laku benar, memikirkan yang benar. Kiranya Tuhan menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada semua umat-Mu.
semua yang menghambat, menghalangi kami untuk hidup dalam kebenaran, baik itu karena kekurangan, kelemahan, kesalahan, dosa atau kejahatan. Biarlah malam hari ini hamba-Mu berdoa, kami melepaskan dan menanggalkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Lalu Tuhan yang memberi kami semua kekuatan, kemampuan untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam segalanya Tuhan, agar supaya nama Tuhan yang dimuliakan dalam segenap hidup kami. Bapa, pujian, hormat, syukur bagi-Mu di sorga, di tempat Tuhan yang maha tinggi. Segala beban persoalan umat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dalam perkuliahan, dalam hal apapun Bapa, malam ini hamba berdoa, lawatlah mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkanlah, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa. Berikanlah kelegaan kepada semua umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudara mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera sukacita dan penghiburan oleh Allah Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Haleluya, puji Tuhan.